Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, guru mata pelajaran Budaya SMA Negeri 5 Medan, yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran pada 3.3 yang materinya tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Ya, gambarnya ini yang kita lihat semuanya bukan sumber daya alam, ada pengelolaannya. Ya. Pasangan KD-nya 3.3 menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 4.3 membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Materi pembelajaran pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, klasifikasi sumber daya alam. 2, potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. 3, analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan. 4, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kita lihat materi yang pertama, klasifikasi sumber daya alam. Ya, sebelum kita mengklasifikasikan sumber daya alam, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu tentang apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Mungkin ada di antara kalian yang sudah tahu, silakan dicoba dan dicocokkan dengan yang saya sampaikan. Ya, inilah yang dimaksud dengan sumber daya alam. Adalah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang terdapat di sekitar kita, yang berada di suatu wilayah, yang berpotensi untuk dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Jadi punya potensi. Tanpa tadi dikatakan berpotensi, kan sumber daya alam bisa dimanfaatkan setelah diolah. Jadi kalau belum bisa dimanfaatkan namanya berpotensi. Kalau sudah namanya dapat dimanfaatkan. Lihat materi yang pertama, klasifikasi sumber daya alam. Ada beberapa. 1, berdasarkan sifatnya atau bentuknya dibagi menjadi 2. 1, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource. Sumber daya alam jika terpakai bisa dipulihkan kembali, atau jika mengalami kerusakan bisa dipulihkan kembali. Contohnya flora dan fauna. Bisa dimanfaatkan, bisa dipulihkan kembali dengan regenerasi. Contoh lagi air yang tercemar bisa dipulihkan kembali dengan recycling. Udara yang tercemar bisa dipulihkan kembali dengan cara menanam pepohonan atau mengurangi kegiatan industri maupun kendaraan dan lain-lain. Yang kedua, sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya kalau habis ya sudah, tinggal cerita. Habis sudah, nggak akan ada lagi dan tidak mungkin terbentuk lagi. Contohnya apa? Ya, semua kekayaan alam yang ada di negeri ini adalah termasuk sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui, maka pemanfaatannya harus seefisien mungkin. Kenapa? Karena walaupun dapat diperbarui memerlukan waktu yang cukup lama. Contohnya, pohon jati yang segede badan kita. Itu sampai segede itu perlu waktu puluhan tahun. Sementara menghabiskannya gampang. Apalagi zaman sekarang, cari sensor tebang set, roboh, potong-potong, bikin mebel, atau lebih parah lagi, potong-potong, keringkan bakar, akan habis. Ya, jadi walaupun dapat diperbarui, pemanfaatannya harus seefisien mungkin, tidak boleh sembarangan, apalagi memang yang tidak dapat diperbarui. 2, berdasarkan wujudnya. Yang pertama, berwujud benda. Benda bisa berubah benda padat, cair, dan gas. Ya, kalian tentu bisa mencari contohnya. Padat itu apa, cair apa, gas itu apa. 2, bukan berwujud benda. Berupa keindahan alam. Ya, keindahan alam. Kita bisa ngomong alangkah indahnya alam ini. Namun itu hanya ada di imajinasi kita. Ya, walaupun alamnya indah, kalau kita lagi nggak punya duit, lagi bokeh, atau diputuskan pacar, maka nggak ada indah-indahnya sama sekali. Tapi walaupun di tengah lapangan, kalau kalian sedang ya baru bercinta, maka
tengah lapangan terasa indah, atau yang berada di lapangan Samber tuh, sebelahnya kuburan. Kalau kalian sedang bercinta, maka alangkah indah kuburan Samber ini. Tapi bagi yang tidak, ya nggak ada indahnya sama sekali. Berdasarkan asal-usulnya atau pembentuknya, artinya apa? Sumber alam itu dulunya berasal dari apa? Nah, ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber alam biotik, dua abiotik. Kita lihat yang pertama biotik, artinya apa? Bahwa sumber alam ini dulunya berasal dari makhluk hidup. Contohnya minyak bumi, gas, dan batu bara. Ini dulunya berasal dari makhluk hidup. Yang abiotik, ini berasal bukan dari makhluk hidup. Contohnya emas, perak, tembaga, besi, bauksit, dan lain-lain. Jadi masih banyak contoh yang lain. Kita lihat, jadi minyak bumi, gas alam, dan batu bara dulunya berasal dari makhluk hidup. Tapi sekarang sudah bukan lagi makhluk hidup. Kemudian emas, perak, tembaga, besi, bauksit, dan lain-lain dulunya berasal bukan dari makhluk hidup. Apalagi sekarang sudah bukan makhluk hidup lagi. Yang keempat, berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Dibagi menjadi beberapa, satu dalam materi, berarti yang dimanfaatkan berupa materinya. Dalam hayati, berarti itu berupa makhluk hidup, berarti berupa flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dua, sumber dalam energi, berarti sumber dalam itu merupakan penghasil energi. Tiga, sumber dalam ruang, artinya tempat untuk melakukan aktivitas manusia, melakukan sumber dalam ruang. Contohnya dari sumber materi, emas, perak, bauksit, pasir, kuarsa, dan lain-lain. Ini merupakan contoh sumber dalam materi, jadi materi yang digunakan untuk menggunakan hidup manusia. Sumber dalam hayati, berupa makhluk hidup, maka hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia. Sumber dalam energi, contohnya bisa berupa minyak bumi, gas alam, batu bara, angin, air, sinar matahari, kayu, dan lain-lain. Ruang, yang lahan untuk berbagai aktivitas manusia, bisa untuk pertanian, perkebunan, perindustrian, rumah, dan lain-lain. Itu yang di dalam ruang. Kita lanjutkan. Materi yang kedua, potensi dan sumber daya alam. Yang pertama dibagi menjadi 4, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Kita lihat kehutanan, ini contoh hutan hujan tropis. Ini merupakan contoh hutan yang ada di Indonesia, hutan hujan tropis. Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang cukup luas. Diprediksi sekitar 120 juta 352 km persegi juta hektar, atau 60% luas daratan Indonesia diliputi oleh hutan dulu. Sekarang biasa saja sudah terjadi perubahan. Dan kita lihat tabel luas hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya. Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kalian lihat datanya. Ada hutan lindung, ada hutan suaka dan hutan wisata, ada hutan produksi, ada hutan produksi terbatas, ada hutan produksi tetap, hutan produksi lainnya. Ini adalah data. Ini sebenarnya jadi tidak dapat, tapi mendapatkan data dari Mbah Google tentunya. Hutan Indonesia berdasarkan fungsinya. Yang pertama fungsi langsung. Ya, hutan dapat diambil fungsi secara langsung, maka ada yang namanya hutan lindung. Jadi hutan itu berfungsi untuk melindungi ekosistem yang ada di dalam hutan itu. Dua, atau hutan suaka, ini juga untuk melindungi. Suaka juga menjadi dua, suaka alam dan suaka marga satwa. Suaka alam berarti untuk melindungi
floranya, kalau suaka marga satwa berarti untuk melindungi faunanya. Yang ketiga hutan produksi berarti nanti ambil hasil hutannya berupa kayunya dan lain-lain. Memang sengaja diperuntukkan untuk diambil hasil hutannya. Hutan wisata, berarti ini sebagai tempat wisata, ini tentunya wisata tidak semua orang, tapi para pencinta alam. Kalau kita tentunya ya kurang suka, lebih baik milih wisatanya ke pantai daripada ke hutan. Ya, berikutnya fungsi tidak langsung. Maka dikenal adanya hutan klimatologis, artinya klimatologis apa? Iklim. Jadi hutan berkaitan dengan iklim. Misalnya begini, jika suatu wilayah hutannya terpelihara dengan baik, maka iklim pun akan terjadi, tidak terjadi perubahan. Contohnya suhunya sejuk, udaranya bersih, dan lain-lain. Dan sebagai fungsi klimatologis, maka kita kenal adanya hutan sebagai paru-parunya dunia. Indonesia digadang-gadang hutan menjadi hutan paru-parunya dunia. Kemudian di Brasil pun begitu. Maka diharapkan hutan Indonesia terpelihara kelestariannya. Karena kalau hutannya rusak, maka paru-parunya rusak. Kalau orang paru-parunya rusak, maka iya banyak penyakit yang ditimbulkannya. Yang kedua, hutan orologis. Apa itu hutan orologis? Hutan berkaitan dengan curah hujan atau hujan. Maksudnya begini, jika suatu wilayah hutan terpelihara dengan baik, maka curah hujannya akan tinggi di wilayah tersebut. Nah, hutan hidrologis dan berkaitan dengan air. Maksudnya begini, ke hutan suatu wilayah terpelihara dengan baik, maka air tanah yang ada di hutan dan sekitarnya akan terjaga dan terpelihara dengan baik. Artinya apa? Ketika musim hujan tidak menimbulkan banjir, ketika musim kemarau tidak menimbulkan kekeringan. D. Fungsi ekologis berkaitan dengan ekonomi. Jadi di dalam hutan banyak menghasilkan barang-barang mungkin ekonomi yang tinggi, berarti yang bersama dengan hutan produksi, ya produknya diambil untuk kepentingan ekonomi. Jadi ada kaitannya antara hutan produksi dengan hutan ekologis. Sorry, jadi maksudnya hutan produksi dengan ekonomis ya, kalau ekonomis berkaitan dengan lingkungan. Maksudnya begini, ekologi tadi, jika hutan terpelihara dengan baik, maka lingkungan akan terpelihara dengan baik. Nah, kalau ekonomis, dalam hutan terdapat berbagai flora yang dapat diambil hasilnya untuk kepentingan ekonomis. Ini ada kaitan dengan hutan produksi. Ya, berikutnya fungsi strategis. Ya, ini tentunya dulu ketika Indonesia berjuang melawan penjajah, kita hanya bersenjatakan bom runcing, tapi kita mampu menang melawan tank baja, meriam, tembak, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita memanfaatkan hutan sebagai fungsi strategis. Jadi ketika perang malam-malam gerilya, ya kan nyerang. Ketika kita kepala kita kabur pergi ke hutan, maka Belanda akan kerepotan melawan kita. Ya, ya silakan nanti dideskripsikan atau dirangkum ulang. Yang berikutnya pertambangan. Ini ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan PP Nomor 27 Tahun 1980 barang tambang manusia dibagi menjadi 3 golongan. Pertama golongan A atau strategis, 2 golongan B atau vital, 3 golongan C atau galian industri. Ya, silakan dibaca. Kalau enggak kalian nanti mencari sendiri di Google ya. Barang tambang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan PP Nomor 27 Tahun 1980 akan muncul seperti ini. Kegiatan penambangan yang pokok ada 3. Eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Sebenarnya ada selain 3 ini ada yang lain. Sebelum eksplorasi maka ada kegiatan namanya ekspedisi. Eksplorasi, eksploitasi, ada pengolahan, ada distribusi, ada pemasaran. Berarti masih ada 3 lagi. Tapi yang penting pokoknya 3 ini poin yang penting, ada eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Karena dicari apa eksploitasi, apa eksploitasi, dan apa pengolahan. Ya. Dan barang tambang bersifatnya padat, cair,
dan gas. Ya, apa contohnya berupa benda padat seperti apa? Misalnya apa barang benda padat, gas itu apa contoh-contohnya? Silakan kalian nanti cari. Menurut kepentingannya, energi maksudnya apa? Karena merupakan sumber energi, contohnya ya minyak bumi, batu bara, gas alam. Dua, sebagai bahan baku industri, contohnya bahan bauksit, biji besi, tembaga, pasir kuasa, dan lain. Merupakan contoh barang utama sebagai bahan baku industri. Jenis dan sebaran barang tambang Indonesia pertama minyak bumi. Ya, tadi dikatakan bahwa minyak bumi berasal dari makhluk hidup dulunya. Makhluk hidup itu apa? Ya, berupa plankton atau tumbuhan yang hidup di air laut. Ya, kemudian proses pembentukannya disebut dengan destilasi. Ya, proses pembentukan tambang minyak bumi disebut destilasi. Dan lokasi penambangan minyak bumi hanya ada dua, di laut dan di darat. Nggak ada di udara, kita minyak bumi nggak ada di udara. Ya, di laut yang disebutkan dengan nama offshore, di darat dengan nama onshore. Ya, katanya minyak Indonesia mutunya cukup baik. Karena kadar belerangnya tinggi, ya rendah. Itu lokasi penambangan minyak bumi. Kita lihat gambar 1, gambar 2. Ini adalah di laut. Karena dengan offshore. Ini di darat. Karena dengan onshore. Ya, jika kalian bekerja di pertambangan ini tentunya dengan imbalan yang cukup mahal. Karena apa? Ya, apalagi di laut. Nah, ini. Ya, ini adalah contoh penambangan yang dilakukan di darat maupun di laut. Ini yang di laut, teknologi yang canggih di darat, teknologi yang tidak canggih ada di laut. Barang tambang yang dieksploitasi atau ditambang jika memenuhi persyaratan: 1, jumlahnya cukup banyak, 2, mutunya baik, 3, biaya produksinya wajar. Kalau 3 tidak terpenuhi maka bisa jadi kalau ada barang tambang tidak dieksploitasi atau tidak ditambang. Tahap pengolahan minyak bumi. Tahap pertama atau primary processing adalah proses pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi-fraksi. Kita lihat fraksinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bukan fraksi di DPR, ya. Fraksi dalam pengolahan minyak bumi. Fraksi pertama, fraksi kedua, fraksi ketiga, fraksi keempat, dan fraksi kelima. Kita akan dibaca sebentar. Ya, nanti ketika nyetel, di download, ya kan, nyetel berulang-ulang maka bisa dibaca. Selesai berulang-ulang hanya bisa dimengerti. Tahap kedua, yang dikenal dengan secondary processing. Tahap ini memiliki beberapa proses: 1, cracking, 2, polimerisasi, 2, alkilasi, 2, polimerisasi, 3, alkilasi, 4, reforming. Adalah tahap 2 secondary processing-nya. Silakan dibaca. Ya, nanti ditonton berulang-ulang, ya begitu. Tambang minyak Indonesia pada umumnya terdapat pada cekuan sedimen tersier. Ini cekuan sedimen tersiernya. Di wilayah barat. Di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di wilayah timur. Cekuan sedimen tersiernya di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan tersier di Sumatera. Sementara mencakup provinsi Nanggroe dan Sumatera Utara. Cekuan Sumatera bagian tengah mencakup provinsi Riau. Cekuan Sumatera bagian selatan mencakup provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung.
Tramontana memanjang sebelah barat Bukit Barisan dari Nanggala Darussalam sampai Sumatera Barat. Sumatera bagian utara, Provinsi Nanggala Aceh Darussalam, berada di Lok Sumai dan Porlat. Provinsi Sumatera Utara, dapat di Telaga Said, Tangai, Tanjung Miring Barat, Sukaraja, Mambang, Sebasa, Seturai, Seruai, Pakam, Rantau, dan Siantar. Pengolahannya di UP1. Unit pengolahan kilang minyak Pangkalan Berandan Sumatera Utara. Jadi pengolahannya di Sumatera Utara sana, di Pangkalan Berandan. Dan Sumatera bagian tengah mencakup Provinsi Riau. Wilayahnya meliputi wilayah Riau Daratan, dapat ladang minyak bumi antara lain Minas, Duri, Lirik, Rengat, Cenaku, Ungus, dan Kuantan. Di wilayah Riau Kepulauan, antara terdapat ladang minyak bumi, Bunguran, Anambas, Tarampa, Udang, dan Laut Natuna. Pengelolanya terdapat di UP2, unit pengolahan minyak bumi Dumai, yang ada di Riau. Sumatera bagian selatan mencakup Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Meliputi wilayah Provinsi Jambi, dapat ladang minyak bumi Merauke, Petung, Bangko, Pantai dan Lepas Pantai, Tanjung Jabung. Sumatera Selatan, meliputi wilayah Talangakan, Pendopo Limo Tengah, Berau Barat, Sumber Jarigi, Babat Kukui, Maung Jaya, Benakat, Bentayan, Beringin, Kuang, Kayu Agung, Raju, Sungai Gerong, Gunung Laut Bantara, lepas pantai Sungai Belam, dan lepas pantai Ramok Senabing. Provinsi Lampung, dapat di Benggala dan lepas pantai Lampung Timur. Pengolahannya di UP3, kilang minyak Pelaju, Sumatera Selatan. Pengolahannya di UP3, ya, kilang minyak Pelaju, Sumatera Selatan. Di Lampung tidak ada pengolahannya. Tramontana memanjang di sebelah barat Bukit Barisan dari Nanggala Darussalam sampai Sumatera Barat. Dapat ladang minyak bumi Nanggala Darussalam, lepas pantai Melaboh, lepas pantai Tapak Tuan, Cekungan Mentawai, lepas pantai Sibolga, Pantai Barat Sumatera, dan Pulau Simelau, dan Cekungan Ombilin di Sumatera Barat. Blok Sinambar. Cekungan tersier di Jawa. Jawa Barat. Nibang, Cekungan Sunda, Mundu, Indramayu, Rangkas, Jatibarang, dan Jatirangon. Cekungan di Jawa Tengah. Cepu, Teblora, lepas pantai Pekalongan, Rembang, dan Banyumas. Cekungan tersier di Jawa Timur.
delta Sungai Brantas, tepas pantai Bawean, Madura, dan Sampang. Pengolahannya di UP 4, Balongan. Dan pengolahan UP 4, kilang minyak dirajah di Cilacap, Jawa Tengah. Pengasian di Kalimantan, cekungan Ketungau dan Melawai, perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Cekungan Kalimantan Timur, di Ataka, Serang, Kerindingan, Melahin, Seping, Sipangal, Kutai, Sambuja, Sangata, Sanga-Sanga, Nilam, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Parang Besar, Tanjung Delta Mahakam, Tanjung dan Delta Mahakam. Cekungan Kalimantan Selatan, Balikpapan. Pengolahannya di unit pengolahan 5 atau UP 5, kilang minyak Balikpapan. Cekungan sedimen di wilayah timur, di Sulawesi Selatan. Ya, banyak sekali itu lepas pantai Tenggara Sulawesi Selatan, Sebaru, lepas pantai timur Sulawesi Tenggara, di Wawani dan Buton, di cekungan selatan Makassar, Masalema, Popodi, Papalang, Donggala, Tarituk, Jangaru, dan Tanjung Aru. Cekungan di Nusa Tenggara dan Maluku meliputi Nusa Tenggara Timur di Laut Sawu, di Maluku di Pulau Seram, Pulau Buru, Bangasula, lepas pantai utara, Pulau Seram, lepas pantai Tarakan, di Laut Arafura, dan lepas pantai Leti. Cekungan di Papua, di cekungan Selawati, Sorong, Babu, Lamuru, Kasim, Tamulai, Barajo, dan Sebuku. Di cekungan Bituni, Kaimana, Kalimala, Arganu, Ruabia, Macal, Urianga, Yokwata, dan lain-lain. Kondisi minyak bumi di wilayah Papua terdapat di lepas pantai Jayapura. Jadi yang disebut tadi terdapat juga di lepas pantai Jayapura, pantai Papua Barat. Dari penghasil minyak bumi di Indonesia, antara lain Pulau Jawa, Cirebon, Cepu, dan Cilacap, Wonokromo, dan lain-lain. Pulau Sumatera, Sungai Gerong, Pelaju, Dumai, dan lain-lain. Di Pulau Kalimantan, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai, Balikpapan, dan lain-lain. Di Pulau Irian atau Papua, Sorong. Kilang minyak bumi di Indonesia, antara lain kilang minyak bumi Arjuna, kilang minyak bumi Pelaju, kilang penyerahan minyak bumi Balikpapan. Silahkan dibaca nih. Kalau enggak nanti cari aja di Google, ada semua di Google. Gas alam. Ya, gas alam pada umumnya selalu berkebersamaannya dengan minyak bumi. Artinya apa? Jika ada tambang minyak bumi yang kualitas sudah sangat bagus, maka di situ ada tambang gas alam. Ya, tapi kalau ada minyak bumi tidak ada gas alamnya, artinya minyak bumi itu kualitas belum begitu bagus. Ya, kualitas belum begitu bagus. Jadi minyak bumi kalau kita rebus itu airnya, gas alam sudah uap dari air yang kita rebus. Ya, gas alam bisa berupa LNG, bisa berupa LPG. Yang beredar di dalam negeri adalah LPG. Kalau LNG-nya diekspor
terutama ke Jepang. Kalau LPG-nya yang dipakai di Indonesia termasuk yang subsidi 3 kg, berapa harganya kalau nggak salah itu ajaran antara 20 sampai 25, walaupun harga standar 16.000 sampai ke warung jadi 25.000 ya. Jadi LPG itu yang kita pakai untuk masak di dapur kita semasa. Kalau LNG ya harganya cukup mahal dan pemerintah mungkin tidak mensubsidinya, maka diekspor ke Jepang. Kilang gas alam di Indonesia antara lain Arum di Lok Sumawe Aceh, Bada di Bontang Kalimantan Timur, Rantau di Aceh, Mundu di Cirebon Jawa Barat. Alhamdulillah selesai pertemuan kali ini. Tugasnya, iya, nggak usah repot-repot, buatlah rangkuman apa yang saya sampaikan, ya dirangkum di buku catatan. Jelas? Ya, jadi dirangkum buku catatan, sewaktu-waktu saya minta buktinya. Ya, sewaktu minta buktinya. Kalau kalian mau kirim ke WP SMA 5 boleh, tapi jangan lupa ya bukti fisiknya disimpan di rumah. Sewaktu-waktu saya minta, maka kalian bisa menunjukkan. Saya itu saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.